Untuk menjawab pertanyaan Sobat Ambiar, terutama untuk Sobat Ambiar yang sudah memiliki anak, pasti memiliki tentu saja tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya yang terjadi termasuk dengan obat tradisional? Untuk menjawab pertanyaan itu semua kita hadirkan, ini dia Dr. Niko Saputra Nugraha. Selamat pagi dok, let's go. Silakan dokter, sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Ini banyak yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, khususnya untuk mereka yang masih balita ya. Betul. Untuk menjawab pertanyaan Sobat Ambiar, dan tentunya kita juga semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah hadir ya. Silakan dokter boleh duduk. Dok, ini kita lihat ya. Ya, berita kan ada hostnya. Ya kan sini dong. Ya Allah. Kok jadi jealous sih? Oh, jangan cemburu dong Mas. Enggak, udah repot-repot. Ini ada satu peristiwa di mana bayi berusia 54 hari dia meninggal dunia setelah dia sakit, kemudian diberikan obat tradisional, jamu itu maksudnya ya? Iya. Jadi sebenarnya seperti apa sih dok tanggapannya? Sebenarnya aku juga baru ngelihat beberapa hari yang lalu video dari yang viral itu. Ada beberapa dari komentar tuh bilang katanya jamu sasetan, ada yang jamu dari dukun bilangnya gitu. Nah cuman memang kita kan tetap harus tahu ya, namanya kandungan jamu kan pasti ada bahan-bahan herbal. Contohnya seperti jahe, kunyit dan lain-lain. Sedangkan itu untuk orang dewasa aja kita masih tetap harus dibatasin, terutama anak-anak gitu ya. Apalagi ini usianya 54 hari. Kita tahu bayi usia dari 0 sampai 6 bulan itu cuman boleh ASI saja. MPASI baru masuk 6 bulan ya? MPASI lebih dari 6 bulan. Nah ini cuman ASI aja dibatasnya sampai 6 bulan. Bayangin kalau ada makanan atau yang masuk. Betul, seperti jamu ini juga itu pasti berbahaya. Sesuai dengan pencernaannya gitu. Betul, karena namanya bayi pencernaannya kan belum sempurna seperti orang dewasa. Jadi kalau dimasukin bahan-bahan yang dari luar berbahaya, pasti bakal ada efeknya. Nah, ada beberapa kemungkinan sih kalau aku ngelihat bayi itu bisa meninggal. Mungkin sebelumnya ada riwayat penyakit penyerta sebelumnya, ditambah minum jamu dia makin parah, atau bisa juga dia waktu pas minum atau makan dia nggak masuk langsung ke lambung, tapi masuk ke area pernafasan. Karena memang belum sempurna juga sistem pencernaan, sistem pernafasannya juga masih belum terbentuk secara sempurna ya. Benar, jadi bisa sampai sesek, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Cuman kita nggak tahu cerita aslinya seperti apa. Betul, dan ini juga yang harus tentu saja digarisbawahi bahwa bayi tentu saja baru bisa diberikan makanan pendamping ASI itu memang setelah usia 6 bulan. Atau kalaupun minimal ini 5 bulan ya. Tapi itu juga tergantung dengan keadaan bayi dan juga harus disertai dari keterangan dokter. Termasuk juga keadaan bayinya harus sudah bisa berdiri dengan tegak dan juga kepalanya juga harus bisa tegak. Karena kalau tidur kan bayi 54 hari dia tersedak ya. Itu yang kemungkinan besar bisa masuk ke dalam paru-paru. Betul. Dia sambil nangis ya kan sambil itu tapi dipaksa-paksa minum air gitu. Susu aja yang udah jelas diwajibkan buat ibu itu kadang bisa membuat anak tersedak gitu kalau kita nggak hati-hati. Apalagi jejamuan, mohon maaf ya dok. Iya. Yang tidak yang nggak ngerti kan ininya kan kasar atau enggak ditenggorokan. Ini kita mau kasih lihat ada satu postingan yang akan kita bagikan untuk Sobat Ambiar. Izin cerita Le, ini anakku usia 54 hari, aku harus meninggal gara-gara dikasih minum ramuan tradisional. Aku sebagai ibunya udah ngelarang gak usah ngasih, tapi keluarga aku tetap ngasih, alhasil anak aku sampai sesak nafas dan kena infeksi paru-paru. Aku mau bawa ke dokter tapi semua keluarga gak ngizinin, katanya lebih baik pakai obat tradisional, tapi aku kekeh bawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit dimarah-marah gara-gara udah telat dibawanya. Dokter udah ngelakuin segala cara tapi udah terlambat. Pelajaran buat semua, kalau anak sakit mending langsung dibawa ke rumah sakit daripada harus pakai obat tradisional. Setuju. Tapi kita harus garis bawahi bahwa di sini kita tidak tidak menentang obat tradisional, bahwa obat tradisional termasuk jamu pun adalah salah satu hal yang sangat baik sekali ya, dan kita juga cukup terbantukan bahwa kita juga merasakan efek positif dari jamu dan juga obat tradisional ya. Tapi sekali lagi ini karena efek yang diberikan kepada anak berusia 54 hari, pada bayi yang belum 6 bulan yang belum seharusnya untuk diberikan makanan padat, bahkan encer sekalipun, MPASI pun 6 bulan itu adalah minimal untuk bisa diberikan kepada bayi. Tapi dok, ini mungkin juga perlu dibukakan mata bagi Sobat Ambiar di rumah yang sedang menyaksikan. Ketika akhirnya memberikan obat tradisional atau juga jamu kepada bayi itu apa yang harus disarankan untuk Sobat Ambiar? Oke, jadi kalau untuk jamu sendiri dari dokter anak pun juga belum menyarankan kalau dia di bawah usia 6 tahun. 6 di tahun bawah ya? 6 tahun aja itu dia ada jenis-jenis jamu dan juga lihat dulu kandungan bahan dari jamu tersebut. Kita ambil contoh jahe. Jahe itu kan sifatnya dia asam ya, dan pedasnya itu
agak ada rasa-rasa pedas dan asam Ke seperti kita itu. aja terasa iya, pedas terasa. ya. Nah, jadi itu bisa berbahaya dan menyebabkan nyeri ulu hati. Betul. Nah, makanya jadi pada anak-anak tuh tidak disarankan untuk jamu yang bukan untuk orang dewasa gitu loh. Ada beberapa jamu yang khusus anak dan itu pun kita juga harus pintar sebagai orang tua. Ada jamu sasetan, kita lihat udah BPOM belum? Ya kan? Nah, yang seperti yang hal-hal seperti itu kadang orang tua lupa. Kadang mungkin cuman kemakan iklan katanya bagus untuk makan biar lebih Takutnya ada itu bahan lagi pengawet gitu. yang malah Nah, bisa- itu jadi malah efek samping lainnya. Jadi memang disarankan sih lebih baik makan makanan yang gizi seimbang aja dan minuman yang sehat udah itu udah cukup. Air putih aja juga Air untuk putih anak. aja yang banyak gitu ya dok. Betul, tapi kalau untuk anak di bawah 6 bulan memang belum boleh air putih. Pure ASI aja. Oke. Gitu. Dan ini juga tentunya perlu dicatat bahwa ketika usia kurang dari 6 bulan kan sistem pencernaannya juga belum terbentuk dengan sempurna, Betul, makanya memang hanya dibutuhkan hanya ASI saja. ASI Kalau dipaksakan selain empasi di bawah 6 bulan takutnya bisa berhubungan atau permasalahan terhadap saluran pencernaan, bisa alergi Pernafasan. makanan, pada Tersedak akhirnya seperti juga. itu ya, tersedak juga ya. Oke, apa yang mau disampaikan untuk ibu-ibu atau juga orang tua yang sudah memiliki anak? Jadi buat ibu-ibu terutama di rumah sekarang ya lagi yang mungkin punya bayi di bawah 6 bulan itu harus benar-benar diperhatikan kesehatan bayinya. Jangan sampai pemilihan makanan dan juga minuman itu sampai salah. Apalagi di bawah 6 bulan itu udah deh. Jangan macam-macam, jangan percaya omongan atau informasi dari sosial media yang sumbernya tidak pasti itu diberikan ke bayinya. Itu bahaya banget. Contohnya udah ada nih. Mungkin Sobat Ambyar juga udah ngeliat sendiri contoh tadi. Jangan sampai terulang lagi gitu. Udah jadi korban 1, 2 itu ini baru yang kita tahu loh. Sebenarnya mungkin masih ada orang-orang yang tidak terekspos itu masih ada percaya dengan mitos tersebut. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oke. Kalau udah sakit langsung aja bawa ke rumah dokter, sakit, serahkan rumah dan sakit. percaya kepada dokter. Betul. Itu Tapi sudah paling Kak, tepat ya. ngomong-ngomong mumpung ada dokter ya, Iya. aku pengen tahu sakit apa. Aku soalnya ada gejala juga dok. Ini mumpung Gejalanya ada apa tuh? dokter. Gejalanya apa? 5L. Apa tuh? Lemah, letih, lesu, loyo, love you. Main nyender aja. Enggak. Ada wardrobe ada nggak ya? Buat apa? Ada nyewa baju dokter nggak sih? Jadi dokter dulu bentar. Pakai aja ya. Emang dokter umur berapa sih? Dokternya Aku ganteng. baru masuk 26. 26 Oh, tahun. 26. Nonton juga Dokter Traveler programnya nih. Iya, betul. Apa dok nomor Mbak, 26. programnya? Bahasa Inggrisnya 26 apa? Ah, 26 my age puas. Ya, buat Sobat Ambyar nih mumpung ada dokter Niko, kita juga mau tanya sama dokter. Kemarin sempat ada viral juga di media sosial, ada jajanan anak-anak atau snack di mana ini ngebul, orang bilang ngebul karena memang berasap. Diduga ini mengandung ada semacam gas nitrogen di dalamnya. Kalau kita lihat juga barangkali di beberapa rumah makan ada juga yang suka mengeluarkan asap seperti itu ya. Tapi ini dampaknya pada anak-anak. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambyar apa yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ngebul itu istilahnya ya dok ya. Tapi ini kan sebenarnya Ciki Ngebul udah lama sebenarnya kalau kita lihat di mana-mana ada jajanan anak-anak gitu. Kenapa baru viral sekarang-sekarang ini? Karena menurut saya Ciki Ngebul yang udah lama itu dia di tempat restoran-restoran atau di mall-mall yang pasti udah diawasin oleh BPOM. Nah ini bukan berarti untuk mengejudge ya jajanan pinggir-pinggiran itu, tapi nyatanya yang kejadian ini adalah orang-orang atau anak-anak yang beli di pinggir-pinggiran. Mungkin mas-masnya nggak tahu takarannya. Betul. Terus juga dia tidak tahu bagaimana cara penuangannya kayak gitu. Kita mungkin ada cara dan teknik yang benar. Ya. Dan Sedangkan mereka juga tidak tahu bahwa kalau seperti ini harus ada BPOM-nya gitu. nah, mungkin mereka nggak tahu. Jadi yang kita tahu yang seperti video saya jelaskan kan nitrogen itu yang gasnya itu berasal dari nitrogen kan. Nah, titik bekunya itu sangat dingin banget di bawah dari titik beku air. Jadi kalau udah masuk ke dalam organ tubuh, dia akan pasti akan merasakan yang pertama cold burn atau terbakar tadi. Bahkan asap yang sangat banyak tadi pun juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Ya radang, awal dengan radang. Ya, berarti Sampai ciki sesak ngebul bisa. itu berbahaya ya? Sebenarnya Ciki Ngebulnya itu tergantung bahayanya apa enggak. Kalau di udah lama sebenarnya ini Tapi kan di dokter restoran-restoran. tahu ada yang lebih berbahaya nggak? Apa Bukan itu? Ciki Prasetyo. Lu orang lagi serius sih. Bahaya banget. Kalau Ciki Ngebul kan mungkin itu biasa ya, otak yang ngebul itu lebih berbahaya. Oke, tapi kan sekali lagi ya mungkin ini kalau di restoran sudah ada standar SOP-nya ya. Betul. Seperti apa, takarannya segala macam, barangkali yang di pinggir jalan itu standarnya masih belum ada. Tapi ada nggak sih sepengetahuan dokter kasus yang sampai akhirnya mengakibatkan anak tersebut harus dilarikan ke rumah sakit? Oh ada. Ada kemarin juga sempat ketemu anak yang dia baru usia 4 tahun kalau nggak salah.
dilarikan ke rumah sakit karena katanya lambungnya bocor. Sampai mengakibatkan lambungnya lambung bocor. Saking panas. Saking ya, dampaknya ya dok. Itu berasap gitu kunaon atuh Jo. Nah, setelah kita tanya, adeknya itu dia ada ciki ngebul tapi ciki itu masih basah. Nah, basah itu kan karena nitrogen tadi tuh. Jadi mungkin dia belum menguap sempurna dan ada cairan-cairannya dia minum. Ternyata salah di situ. Itu yang makanya tadi saya bilang takaran, semua teknik itu harus diperhatikan. Makanya nggak boleh untuk sembarangan dijual bebas seperti itu. Untungnya pemerintah juga sampai saat ini udah langsung bertindak tegas kan, udah langsung dibatasin dan Tegas dan cepat ya. betul. Jadi udah kayaknya nggak bakal ada jualan lagi sih untuk di pinggir-pinggir jalan. Kalaupun ada, untuk bunda dan ayah di rumah tetap harus hati-hati untuk anaknya. Oke, silakan pesan buat Sobat Ambiar untuk orang tua termasuk juga ibu dan juga bapak yang sudah memiliki anak-anak, termasuk mereka yang suka sekali untuk jajan di pinggir jalan. Apa yang ingin disampaikan dari Dokter Niko? Sebenarnya bukan hanya ciki ngebul, tapi makanan apapun yang di pinggir jalan untuk orang tua harus perhatikan kebersihannya. Mungkin sekarang yang lagi viral karena ciki ngebul asap itu bisa menyebabkan lambungnya bocor, sesak nafas dan lain-lain. Tapi makanan yang sembarangan pun juga sebenarnya udah bisa membuat penyakit lain, contohnya kayak tipes dan lain-lain. Jadi memang tipes itu kan karena salah satu jajanan sembarangan. Makanan, itu yang makanan. Makanya untuk orang tua tetap harus berhati-hati, namanya anak-anak better siapin aja dari rumah, masakan sendiri dan itu lebih bergizi dan pasti lebih bermanfaat buat anaknya. Itu masakan di rumah itu enak walaupun cuma hanya cakalan aja, itu terus. Lebih terjamin. Dan lebih terjamin, terjaga, bersih. kebersihan. Ya, kita berharap buat Sobat Ambiar yang sudah memiliki anak tetap tentu saja memberikan pendampingan terhadap anak-anaknya dan juga pengertian bahwa tentunya untuk bisa memilah-milih mana jajanan yang baik dan juga sehat. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ya kan? Sudah sini. Ya nanti. Ini bagaimana ya? Ini betapa banyak. Tuh. Ayo pasang. Ini toko bed cover. Bapak ini menjual. Jadi menjual bed cover karena memang